Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami Harmoni Injil dalam renungan dan doa pagi harian Kristen. Kami percaya di pagi hari yang indah ini bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kita dengan hati yang damai, dengan jiwa yang haus, yang rindu untuk boleh menikmati renungan pagi. Bahkan kita boleh berdoa bersama-sama untuk boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus, sahabat Bapa yang baik bagi kita. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih kemurahan bagi kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Lawatan Tuhan sungguh nyata kami alami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau boleh menjagai setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami ya Tuhan. Engkau jauhkan kami daripada sakit, penyakit, dan malapetaka. Dan pagi hari ini kami Tuhan datang menghadap hadirat-Mu dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami ingin menikmati renungan, bahkan berdoa bersama-sama. Bekerjalah Engkau Tuhan bagi hati hidup kami. Berkaryalah Engkau Tuhan bagi kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh Tuhan kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Harmoni Injil. Kami siap menyantapnya, kami siap diberkati. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk tema kita di pagi hari ini adalah Tuhan penolong yang setia. Tuhan penolong yang setia. Mari kita ambil Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca dalam Mazmur 33 ayat 16. Mazmur 33 ayat 16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saya bacakan kembali. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Contohnya seorang presiden. Seorang presiden memegang kekuasaan, yaitu atas negara yang boleh dipimpinnya. Seorang raja demikian juga berkuasa penuh atas rakyat dan kerajaannya. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, harus kita akui bahwa besar kuasa seseorang tidak bisa menjamin bahwa ia akan aman 100%. Oleh karena apa? Dan bagaimana? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, upaya dilakukan untuk menjaga, boleh melindungi seorang pemimpin. Banyak sekali upaya-upaya yang boleh dilakukan. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang mungkin tidak diingini, hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi kepada seorang raja atau kepada seorang presiden. Seperti yang kita lihat di negara kita sendiri, negara Republik Indonesia. Bagaimana penjagaan-penjagaan yang dilakukan kepada seorang pemimpin negara kita. Ada pengawal, pasukan pengawal yang bersenjata. Itu dilengkapi senjata yang lengkap, atau bodyguard Bapak Ibu Saudara, yang boleh selalu menyertai kemanapun ia pergi, kemana seorang raja atau presiden pemimpin pergi, dengan tujuan agar pemimpin itu tetap terlindungi dari bahaya yang dimana sewaktu-sewaktunya boleh mengancam
keselamatan daripada pemimpin itu sendiri. Namun, Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun demikian, masih banyak terjadi seorang presiden, seorang raja, bos, pemimpin perusahaan, atau juga seorang panglima perang yang boleh tewas terbunuh, dicelakai oleh musuh. Ini juga suatu peringatan bagi orang-orang kaya yang dalam hidupnya selalu bergantung dan mengandalkan uang, kekayaan, kekuasaan, rumah mewah yang dilengkapi dengan sistem penjagaan yang ketat. Ada juga pagar tinggi. Kita bisa melihat di sekitar kita ada satpam dan juga anjing yang boleh berkeliaran menjaga rumahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika maut akan merenggut nyawanya, tak kurang jalan, tak kurang kesempatan. Bahwa di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan, kejayaan, kekayaan, kekuasaan, keperkasaan seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwa. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tenaga sekuat apapun dan senjata secanggih apapun itu yang boleh kita miliki, jika kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, takut akan Tuhan adalah syarat yang mutlak untuk memperoleh keselamatan. Ia penolong yang setia, terutama keselamatan jiwa kita dan kehidupan yang kekal. Karena apa? Di dalam ayat 18-19 berkata, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong bagi kita, penolong yang setia. Dia menjadi perisai bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Dia. Bahwa Tuhan memiliki dan selalu punya cara yang ajaib, yang tak terpikirkan oleh kita, yang tak masuk akal. Itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita dalam 1 Korintus 2:9. Dia penolong yang setia bagi kita. Bahwa tidak ada gunanya kekuatan, kepintaran, kekayaan, kejayaan yang kau punya tanpa Tuhan. Kau bisa saja dicelakai oleh apapun itu, dari sekitarmu, sekelilingmu, atau dari jauh sekalipun. Di tengah jahatnya dunia ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sajalah menjadi syarat yang mutlak untuk memperoleh keselamatan, yaitu terkhususnya dalam keselamatan jiwa, yaitu kehidupan yang kekal. Maka mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan hidup kita kepada Tuhan yang menjadi perisai, tempat pertolongan, perlindungan kita dari tempat yang maha tinggi. Kita dibentengi, kita boleh dijagai seperti anak biji mata Tuhan. Kita disembunyikan di kepak sayapnya. Dia boleh mendekap kita dengan tangannya yang lembut, boleh menjagai kita. Undang selalu Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau memulai pagi hari, ketika engkau mulai mencari wajah Tuhan, percayalah, ketika engkau memulai hari-harimu dengan datang kepada Tuhan, bahkan menyantap renungan pagi hari bersama dengan harmoni Injil, percayalah, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini akan nyata bagimu. Katakan amin. Berkat Tuhan ada tersedia bagimu. Katakan amin. Langkah kakimu
Tuhan jauhkan dari malapetaka. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkata dalam hati kami, pikiran kami, bahwa Engkau penolong yang setia bagi kami. Kami boleh bersandar kepadamu, boleh mengadu kepadamu, boleh memohon kepadamu, bahwa Engkau penolong yang setia bagi kami. Kami takkan pernah mengandalkan pemikiran kami, kekuatan kami, kepintaran kami, jabatan, kekayaan, bahkan kekuasaan kami. Tapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang pertama, yang terutama, yang menjadi prioritas hidup kami. Engkau sajalah tempat kami boleh mengadu dan bersandar. Terima kasih Tuhan buat firman, buat renungan saat pagi hari ini bersama Harmoni Injil. Kami boleh memulai aktivitas kami dengan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara kami, berkatilah. Jauhkan sakit penyakit malapetaka ketika bekerja, ketika Tuhan beraktivitas apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang boleh menjagai kami. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa akan menjawab setiap doa-doa anak-anak Tuhan. Mungkin mereka dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam himpitan ekonomi, biarlah Tuhan yang menyatakan pemulihan bagi hidup kami. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa tak akan pernah terlambat untuk boleh menolong kami. Telinga-Mu yang tajam mendengarkan kami. Setiap keluh kesah kami, kerinduan kami, Engkau Tuhan mendengarnya. Dan Engkau nyatakan bagi kami menurut waktu dan kehendak-Mu, ya. Itu yang kami percaya. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang senantiasa rindu dan berseru kepadamu. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.